Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has been what the Spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka see me? How can Saka and always see? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, see how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord Almighty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He'll up in check in God, and darkness shall to have, and ever there before, and ever there before. How can we stop God? Stay with me. How can is our God? And always see how can is our God. Akulah Tuhanmu, juru selamatmu. Aku akan melunaskan semua hutang dosamu dan akan menjadi gembala melalui baptisan dan darahku. Aku adalah gembala untuk keselamatanmu. Untuk menanamkan kebenaran ini ke dalam hati mereka, Yesus membasuh kaki mereka setelah hari raya Paskah. Inilah kebenaran Injil. Karena tubuh kita lemah walaupun sudah dilahirkan kembali, kita berbuat dosa lagi. Memang, kita seharusnya tidak berbuat dosa lagi, tetapi bila kita berbuat dosa dan harus menemui masalah berat seperti Petrus, kita cenderung berbuat dosa tanpa sengaja. Karena kita hidup dalam tubuh, kadang-kadang kita dibawa kepada kehancuran oleh dosa kita. Tubuh akan berbuat dosa selama kita hidup di dunia ini, tetapi Yesus mengampuni semua dosa kita melalui baptisan dan darahnya di kayu salib. Kita tidak menyangkal bahwa Yesus adalah juru selamat kita, tetapi bila kita hidup dalam tubuh, kita akan terus membuat kesalahan melawan kehendak Tuhan. Itu karena kita dilahirkan di dalam daging. Akan tetapi Yesus tahu kita adalah orang yang berdosa dalam tubuh kedagingan kita. Yesus menjadi juru selamat dengan melunasi semua hutang dosa manusia melalui baptisan dan darahnya. Dia menyelamatkan kita yang percaya kepada keselamatannya dan kebangkitannya.
Keempat Injil dimulai dengan baptisan Yesus oleh Yohanes. Tujuan kehidupannya sebagai manusia adalah untuk menggenapi Injil kelahiran kembali, Injil keselamatan. Sampai kapan kita berbuat dosa di dalam tubuh? Kita berbuat dosa sampai kita mati. Saat Petrus menyangkal Yesus bukan 1 dan 2 kali, tetapi 3 kali sebelum ayam berkokok, bagaimana sakitnya hatinya? Betapa malunya. Dia bersumpah di hadapan Yesus bahwa dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Dia berbuat dosa karena kelemahan tubuhnya, tetapi betapa sedih perasaannya ketika dia menyadari kelemahan dirinya dan menyangkal Yesus bukan 1 atau 2 kali, tetapi 3 kali. Betapa malunya dia pada saat dia melihat Yesus. Tetapi Yesus tahu semuanya. Oleh sebab itu dia berkata, "Aku tahu engkau akan berbuat dosa lagi. Tetapi aku telah menanggung semua dosamu melalui baptisanku supaya dosamu tidak membuatmu menjadi orang yang berdosa lagi, tidak bisa menghalangimu kembali kepadaku. Aku menjadi juru selamatmu dengan dibaptis dan menanggung hukuman atas semua dosa. Aku menjadi Tuhanmu, gembalamu. Percayalah kepada Injil pengampunan atas dosamu. Aku akan tetap mengasihimu walaupun engkau melakukan dosa dari tubuhmu. Aku telah membasuh semua kesalahanmu. Injil pengampunan dosamu adalah kebenaran yang kekal. Kasihku kepadamu juga kekal." Yesus berkata kepada Petrus dan murid-muridnya, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Alasan Yesus mengatakan apa yang tercatat di dalam Yohanes adalah karena sangat penting bagi manusia untuk dilahirkan kembali melalui air dan roh. Apakah Anda percaya itu? Di dalam ayat 9, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya." Saudara, apakah Anda melakukan dosa di dalam kedagingan lagi atau tidak? Anda akan berbuat dosa lagi. Tetapi Yesus berkata bahwa dia telah membasuh dosa masa depan kita, semua kelemahan daging kita melalui baptisan dan darahnya, dan dia mengatakan dengan jelas kepada murid-muridnya tentang Injil penebusan dosa sebelum dia disalibkan. Karena kita hidup di dalam tubuh dengan semua kelemahan kita akan selalu berbuat dosa. Yesus membasuh semua dosa dunia ini melalui baptisannya. Dia tidak hanya membasuh kepala dan tubuh kita, tetapi juga membasuh kaki kita, dosa masa depan kita. Inilah Injil kelahiran kembali, Injil baptisan Yesus. Setelah Yesus dibaptis, Yohanes memberi kesaksian, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Kita harus percaya bahwa semua dosa dunia ini telah dihapuskan dengan ditanggungkan kepada Yesus saat dia dibaptis. Selama hidup di dunia ini, manusia selalu berbuat dosa. Kita harus menerima itu sebagai kenyataan yang tidak terelakkan. Kapan saja kelemahan tubuh kita muncul, kita harus mengingatkan diri kita bahwa Yesus membasuh semua dosa kita dan dunia ini melalui Injil pengampunan dan melunasi dosa dengan darahnya. Kita harus bersyukur kepadanya dari dasar hati kita. Mari kita mengakui dengan iman bahwa Yesus juru selamat kita dan Tuhan kita. Puji Tuhan. Setiap manusia di dunia ini berbuat dosa kedagingan. Manusia mati karena dosa sepanjang hidup mereka. Manusia senantiasa berbuat dosa kedagingan. Pikiran jahat di dalam hati manusia. Apa yang menghancurkan manusia? Bermacam-macam dosa dan pikiran jahat. Yesus berkata di dalam Matius 15 ayat 19 sampai 20. Karena
dari hati orang itu keluar pikiran jahat, pembunuhan, penzinahan, pencabulan, pencurian, saksi dusta, hujat. Semua hal-hal jahat itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Karena bermacam-macam dosa di dalam hati manusia mencemarkannya, dia najis. Manusia harus menyadari kejahatannya sendiri. Apa yang ada di dalam hati manusia? 12 macam dosa. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Kita harus bisa berkata, ada 12 dosa di dalam hati manusia. Saya mempunyai semuanya. Saya mempunyai ke-12 dosa di dalam hati yang ditulis di dalam Alkitab. Sebelum kita dilahirkan kembali dari air dan roh, kita harus mengakui adanya dosa-dosa di dalam hati kita. Kita harus mengakui bahwa kita benar-benar orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kita jarang melakukan itu. Sebagian besar kita membuat alasan bagi dosa kita dan berkata, saya tidak pernah pikir seperti itu sebelumnya. Saya hanya khilaf. Namun apa yang dikatakan Yesus mengenai manusia? Yesus secara tepat mengatakan bahwa apa yang keluar dari hati manusia akan menajiskan manusia. Dia berkata bahwa manusia mempunyai pikiran jahat di dalam hati. Apa pendapat Anda? Apakah Anda baik atau jahat? Anda tahu manusia mempunyai pikiran jahat? Ya, pikiran manusia memang jahat. Beberapa tahun yang lalu, toko serba ada Sampong di Seoul mendadak roboh. Keluarga-keluarga yang kehilangan anggota yang mereka kasihi merasakan kesedihan yang mendalam. Tetapi banyak orang pergi ke sana untuk menonton pemandangan tragis itu. Beberapa orang berpikir, berapa banyak orang tewas? 200? Tidak, ini terlalu sedikit. 300? Mungkin. Makin banyak jumlah yang tewas, makin seru dan menarik. Hati manusia bisa demikian jahatnya, demikian. Kita harus menerima kenyataan itu. Betapa mereka tidak menghormati yang mati. Betapa sakitnya hati keluarga korban. Banyak juga orang yang menderita kerugian material. Namun beberapa penonton justru tidak menunjukkan kepedulian mereka. Kalau lebih banyak lagi orang yang mati, pasti akan lebih menarik. Betapa hebatnya peristiwa ini. Bagaimana kalau peristiwa ini terjadi di stadion sepak bola yang penuh dengan penonton? Ribuan orang terkubur di reruntuhan stadion itu. Benar kan? Oh ya, itu akan lebih seru daripada peristiwa ini. Barangkali ada orang yang berpikir demikian. Kita juga tahu betapa manusia kadangkala menjadi begitu jahat. Oh, mereka tidak akan mengatakannya keras-keras. Mereka mungkin menyampaikannya dengan halus dan menunjukkan simpati, tetapi diam-diam di dalam hati mereka menginginkan pemandangan itu lebih seru. Mereka ingin melihat malapetaka yang besar, di mana ribuan orang tewas asal tidak merugikan mereka. Inilah cara kerja hati manusia. Dan sebagian besar kita juga begitu sebelum dilahirkan kembali. Pembunuhan di dalam hati manusia. Mengapa kita berdosa? Karena kita mempunyai pikiran jahat di dalam hati. Allah mengatakan bahwa ada pembunuhan di dalam hati semua manusia. Tetapi banyak orang yang menyangkalinya. Bagaimana engkau berkata demikian? Saya tidak pernah berpikir tentang pembunuhan. Bagaimana engkau bisa berpikir demikian? Mereka tidak akan mengakui bahwa mereka mempunyai pembunuhan di dalam hati. Mereka pikir pembunuh berbeda dengan mereka.
Berita kemarin tentang pembunuh berantai massa yang membunuh dan membakar orang di ruang di bawah tanah. Merekalah yang memiliki pembunuhan di dalam hati. Mereka berbeda dengan kita. Saya tidak demikian. Mereka adalah penjahat, pembunuh. Mereka marah dan memaki. Orang yang dilahirkan dari benih kejahatan harus dimusnahkan dari bumi ini. Mereka harus dihukum mati. Tetapi sayang, pikiran pembunuhan ada di dalam hati orang yang suka marah, sama seperti di dalam hati seorang pembunuh. Allah berkata bahwa di dalam hati semua manusia ada pembunuhan. Kita harus setuju dengan firman Tuhan yang bisa melihat ke kedalaman diri kita. Kita harus mengakui, saya adalah orang yang berdosa yang memiliki pembunuhan di dalam hati. Ya, Allah berkata bahwa ada pikiran jahat, termasuk pembunuhan di dalam hati manusia. Mari kita mengakui kebenaran kata-kata Tuhan. Saat generasi manusia bertambah kejahatannya, semua peralatan pembelaan diri menjadi alat pembunuhan. Inilah hasil pembunuhan yang ada di hati kita. Anda bisa membunuh karena takut atau marah. Saya tidak berkata bahwa kita semua akan melakukan pembunuhan, tetapi bahwa kita mempunyai pikiran itu di dalam hati. Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the blood has been what the Spirit sound, the Lion and the dead, how can Saka sing with me? How can Saka and always sing? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God humanity, 내 도티 어디죠? 힐화인 죄 and God shall do have and never before and never before. How can is our God deal with me? How can is our God and always see how can is our God.
kau tukar